Lagi sibuk menuju akhir tahun, perasaan nih kerjaan banyak banget dan juga lagi numpuk-numpuknya nih. Tapi berdasarkan kalender ini pas bulan bagus. Jadi 3 bulan menuju akhir tahun bagus nih, Oktober, November, Desember. Nah, apakah kamu sudah bersiap-siap untuk menghadapi akhir tahun? Sadar nggak sih kalau posisi meja, baik itu meja kerja ataupun juga meja belajar, sangat penting pengaruhnya terhadap Feng Shui dan bisa mendatangkan hoki alias keberuntungan. Akhirnya bisa cuan. Tapi terus gimana ya posisi meja kerja ataupun juga meja belajar yang bisa mendatangkan hoki atau keberuntungan? Tunggu dulu. Sebelum tahu jawabannya, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Dan pastinya kamu semua sedang sibuk-sibuknya nih. Dan sadar nggak sadar nih, saat sibuk rasanya meja kalian penuh dengan barang, sesak nih. Mau ngerjain ini, yang mana dulu, bingung dah. Lalu meja kalian hadapnya kemana ya? Itu penting loh secara Feng Shui. Karena kalau hadapnya salah, bisa-bisa tidak mendatangkan hoki, malah bawa masalah atau bawa sial, bisa amsyong nih. Nah, di buku Jenny Feng Shui mengatakan bahwa meja kerja sangat penting pengaruhnya terhadap produktivitas hasil kerja Anda. Jadi nih, mumpung lagi bulan bagus menuju akhir tahun 2021, nggak ada salahnya sih kita geser-geser meja yuk. Kita pindah-pindahin kemana ya posisi duduk yang paling oke, supaya saat kita bekerja nggak cepet capek, nggak sakit, dan hasilnya juga nggak sial terus nih. Yuk kita coba yuk posisi meja kerja yang pas buat kamu. Pernah ngerasa nggak sih kalau kamu duduk di belakangnya ini tidak ada dinding, akhirnya kamu kerja nggak nyaman? Ataupun juga kalau kamu kerja di belakangnya ada bidang-bidang lain nih, seperti ada lemari, jendela, pintu, ataupun juga ranjang, rasanya kok nggak semangat kerja ya? Nah, jadi nih teman-teman sekalian, tahukah kalian bahwa posisi meja kerja yang baik adalah duduk bersandar ke dinding yang stabil dan menghadap ke lautan atau menghadap ke depan yang luas. Jangan sampai nih depan kalian ada tembok sempit ataupun juga kalian terbebani oleh banyak rak-rak lemari di atas kepala meja kerja kalian. Akibatnya nih, kalau kamu kerja di atas kepala kamu ada beban-beban lemari ataupun buku-buku, nanti kamu kerjanya banyak beban nih dan nggak bisa berekspresi dengan maksimal. Dan apalagi kalau di depan meja kamu itu ada tembok ataupun juga ada pembatas yang membuat kamu melihat ke bidang yang tertutup. Akhirnya otak jadi buntu nih, nggak bisa keluar ide-ide cemerlang deh. Nah, sebenarnya nih, kalau sampai di depan kamu ada halangan, baik itu dinding ataupun juga bidang tertutup lainnya, tutup meja begitu ya misalnya, kamu harus menghadirkan air di depan kamu. Jadi gimana dong? Masa harus menghadirkan kolam ikan? Kamu juga bisa menghadirkan lukisan ikan atau pajangan ikan. Hadirkan air di depan meja kerja kalian supaya pikiran kalian tidak buntu.
Dan jangan lupa ya, supaya meja kerja kalian harus kokoh, kuat, dan stabil. Nah, sekarang saya sudah berada di posisi meja kerja yang baru nih, yaitu posisi duduk meja kerja ataupun juga meja belajar yang membelakangi jendela ataupun juga pintu. Bagus nggak ya secara feng shui? Nah, jadi posisi jendela atau pintu secara feng shui adalah bidang yang. Di buku saya juga mengatakan bahwa jendela atau pintu merupakan bidang bergerak yang menimbulkan aura kurang tenang, lalu juga aura tidak stabil. Jadi nih kalau kamu kerja, di belakangnya terdapat jendela ataupun juga pintu, nanti akhirnya kamu jadi cepat capek, lalu lelah, dan juga kadang-kadang bisa berpeluang sakit-sakitan. Oh no! Pernah lihat kan orang yang bekerja di kantor di belakangnya banyak dapat jendela. Akhirnya energinya terkuras nih. Dan kadang-kadang hasil kerjanya nggak maksimal deh. Jadi di buku saya mengatakan bahwa jika bekerja membelakangi pintu dan jendela dapat mengurangi produktivitas kerja. Ubah cara duduk kalian, kalau enggak, cara solusinya adalah pasang bidang stabil di belakang punggung kalian. Bisa berupa sketsel ataupun juga tirai yang tebal. Tapi lebih baik sih digeser meja kerjanya ya. Jadi teman-teman, posisi meja kerja atau meja belajar yang membelakangi jendela ataupun pintu merupakan posisi yang tidak baik ya. Nah, kembali lagi nih ke posisi meja kerja yang bersandar ke dinding yang stabil. Lebih enak kan dilihatnya? Dan juga pastinya kalau kamu bekerja bersandar ke dinding yang stabil, energi tubuh kamu akan lebih enak nih hasilnya. Jadi, posisi meja kerja yang baik secara feng shui adalah yang pertama, sebaiknya bersandar ke dinding yang stabil, di mana dinding tersebut tidak terdapat bukaan pintu ataupun juga jendela. Yang kedua, melihat ke depan. Apabila mungkin melihat ke jendela. Kalau tidak, jangan sampai di depan Anda terdapat halangan atau blok chi seperti lemari ataupun juga dinding. Yang ketiga, jangan sampai ada beban lemari di atas kepala Anda saat Anda bekerja. Nantinya Anda saat bekerja banyak beban nih. Yang keempat, jangan bekerja membelakangi pintu atau jendela karena bisa mengurangi produktivitas hasil kerja. Jadi teman-teman, gimana posisi meja kerja kalian? Apakah sudah baik secara feng shui? Ataukah kalian ingin merubah? Silakan ya, share di kolom komentar di bawah ini. Oke deh teman-teman, demikianlah tips-tips posisi meja kerja yang bisa membawa keberuntungan supaya cuan nggak sampai amsyong nih. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.